Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Gusalna, NPM 2214231009. Di sini saya akan membahas 4 materi, yaitu tentang inventarisasi makhluk hidup, mikroskop, struktur hewan, dan struktur tumbuhan. Langsung aja kita bahas tentang inventarisasi makhluk hidup. Inventarisasi adalah suatu kegiatan mengelompokkan data dan mengelompokkan suatu jenis tumbuhan atau hewan yang ada pada suatu lingkungan. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang mampu mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Tujuan dilakukannya inventarisasi ini untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan ciri-ciri yang dimiliki, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakan dengan makhluk hidup yang lain dan mempermudah mengenali dan mempelajari makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Hewan itu terbagi menjadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang bertulang belakang atau punggung. Contohnya ada kucing dan kambing. Hewan vertebrata itu memiliki ciri-ciri tulang belakang dengan kerangka internal, bentuk tubuh simetris bilateral, otot yang melekat pada tulang, sistem peredaran darah tertutup, dan alat pernapasan paru-paru atau insang dengan jantung ventral 2-4 ruang. Terus yang kedua ada hewan avertebrata. Hewan avertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang, contohnya ada cicak dan ular. Hewan avertebrata memiliki ciri-ciri kerangka internal berada di luar tubuh, multiseluler, tidak memiliki dinding sel, absennya sistem tulang yang kompleks, cenderung hewan berukuran kecil, dan organ tubuhnya lebih sederhana dan alat pernapasan menggunakan kulit atau trakea. Tumbuhan ada dua, ada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Tumbuhan dikotil umumnya mempunyai akar tunggang, batangnya bercabang, tulang daunnya menyirip, dan bentuk daunnya bulat. Contohnya ada mangga dan sengon. Tumbuhan dikotil memiliki ciri-ciri akar tunggang, batang bercabang, berkambium, bagian ujung akar tidak memiliki pelindung, dan daunnya melebar dengan tulang daun menyirip atau menjari. Terus yang kedua ada tumbuhan monokotil, umumnya memiliki akar serabut, batang tidak bercabang, tulang daunnya sejajar, dan bentuk daunnya memanjang. Contohnya ada padi dan pisang. Monokotil memiliki ciri tidak memiliki kambium, bagian bunga kelopak, mahkota, dan benang sari berjumlah 3, dan daunnya memanjang dengan tulang daun yang sejajar. Organisasi kehidupan itu ada 5. Yang pertama ada individu. Individu adalah tingkat ekologi paling rendah satu jenis organisme. Individu juga dapat disebut dengan spesies makhluk hidup tunggal. Yang kedua ada populasi. Populasi adalah gabungan individu-individu sejenis pada suatu daerah tertentu. Yang ketiga ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan beberapa populasi yang berbeda, tapi mempunyai hubungan interaksi. Yang keempat ada ekosistem. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Dan yang terakhir ada biosfer. Biosfer adalah bagian luar dari bumi yang mencakup udara, daratan, serta air untuk kehidupan. Selanjutnya, kita membahas tentang mikroskop dan penggunaannya. Mikroskop sendiri merupakan peralatan yang sering digunakan di laboratorium dan berfungsi untuk mengamati suatu objek yang sangat kecil dengan cara melakukan perbesaran bayangan objek dengan menggunakan lensa. Berdasarkan pada penampakan objek, mikroskop itu ada 2 jenis. Yang pertama mikroskop majemuk dan stereo. Sedangkan berdasarkan sumber cahayanya, mikroskop itu dibedakan menjadi mikroskop cahaya dan elektron. Berdasarkan penampakan objek, tadi ada majemuk. Majemuk itu bisa disebut juga majemuk cahaya, dan ada stereo. Stereo itu adalah mikroskop yang hanya bisa digunakan untuk mengamati objek yang relatif besar. Terus yang berdasarkan sumber cahaya, ada mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya itu mikroskop yang menggunakan cahaya lampu pengganti cahaya matahari. Terus ada mikroskop elektron. Mikroskop elektron itu adalah mikroskop yang dapat diperbesar hingga 2 juta kali. Selanjutnya ada bagian-bagian mikroskop.
Bagian mikroskop ada lensa okuler, tabung mikroskop, revolver, dan lensa objektif. Lensa okuler berfungsi adalah lensa yang terletak di antara tabung mikroskop dan dekat dengan mata pengamat. Tabung mikroskop adalah tabung kosong yang dapat dinaik turunkan untuk mengatur fokus. Terus ada revolver. Revolver adalah bagian yang dapat diputar untuk memilih ukuran lensa objektif. Ada lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang terletak di bawah tabung mikroskop dan dekat dengan benda yang akan diamati. Bagian mikroskop selanjutnya ada makrometer, mikrometer, lengan mikroskop, dan meja preparat. Makrometer berfungsi mengatur fokus bayangan dengan menaik turunkan tabung mikroskop secara cepat, sedangkan mikrometer adalah berfungsi untuk mengatur fokus bayangan dengan menaik turunkan tabung mikroskop secara lambat. Terus bagian mikroskop ada diafragma, kondensor, dan penjepit objek dan kaki mikroskop. Diafragma berfungsi mengatur banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan. Kondensor mengatur intensitas cahaya yang masuk. Penjepit objek untuk menjepit preparat, dan kaki mikroskop untuk menyokong mikroskop. Selanjutnya kita membahas struktur tumbuhan. Sistem struktur tumbuhan itu ada sistem tajuk dan sistem akar. Sistem tajuk terdiri dari batang, bunga, dan daun. Kalau sistem akar itu terdiri dari akar itu sendiri. Daun adalah salah satu organ pokok pada tumbuhan. Daun berfungsi untuk tempat fotosintesis dan tempat pertukaran gas. Terus ada batang. Batang adalah organ tempat lintasan makanan hasil fotosintesis yang diproduksi oleh daun. Batang berfungsi menyalurkan air dan garam mineral dari akar menuju daun, menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh lainnya. Terus ada akar. Akar adalah bagian dari tubuh tumbuhan yang umumnya terdapat di bawah tanah dan merupakan kelanjutan dari sumbu tanaman. Fungsi akar adalah menyerap air dan garam mineral, meletakkan dan menopang tubuh sebagai penyimpanan cadangan makanan, dan membantu pernapasan. Yang terakhir ada bunga. Bunga adalah struktur reproduksi seksual pada tumbuhan yang berbunga. Organisme tumbuhan itu ada 4, yaitu sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sel adalah organisasi terkecil dari material yang mengandung kehidupan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Terus organ tumbuhan itu ada 5, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Terus yang terakhir ada sistem organ. Tumbuhan memiliki 2 sistem organ dasar, yaitu sistem pucuk dan sistem akar. Jaringan permanen dikategorikan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama ada epidermis. Epidermis itu jaringan pelindung terdiri dari sel-sel yang menyusun lapisan luar dan bagian-bagian tumbuhan yang masih muda. Yang kedua ada jaringan pengangkut menyusun xilem dan floem. Dan yang terakhir ada jaringan besar, dia mencakup parenkim, klorenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Selanjutnya kita membahas materi yang terakhir, yaitu struktur hewan. Tubuh hewan disusun oleh banyak sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Sel-sel yang berkelompok dan memiliki bentuk dan fungsi yang sama dalam tubuh hewan disebut sebagai jaringan hewan. Jaringan hewan itu yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan sebuah jaringan di mana bentuk oleh lapisan sel-sel untuk menutupi maupun melapisi organ, di mana berfungsi untuk melindungi organ sebagai penyerapan dan sekresi. Jaringan epitel berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan, sebagai pengangkut zat-zat antar jaringan, dan sebagai tempat keluarnya enzim. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu epitel pipih, epitel batang atau silinder, dan epitel pupus. Terus ada jaringan otot. Jaringan otot itu
Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos adalah jaringan otot yang disusun oleh sel-sel berbentuk kumparan dengan satu inti di tengahnya. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik adalah jaringan otot yang disusun oleh serabut-serabut otot atau sel-sel otot, serta memiliki banyak inti di tepinya. Dan yang terakhir ada otot jantung. Otot jantung adalah jaringan otot yang berada di jantung yang sel-selnya bercabang dan setiap cabangnya melekat pada cabang lain. Terus ada jaringan syaraf. Jaringan syaraf itu terdiri dari neuron. Neuron adalah kesatuan fungsional dari sistem saraf yang memiliki kemampuan menghantarkan impuls. Neuron itu terbagi menjadi neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron penghubung. Neuron sensorik adalah neuron yang bertugas menyampaikan impuls ke pusat saraf. Terus ada neuron motorik, adalah neuron yang bertugas membawa impuls keluar dari pusat saraf. Dan ada neuron penghubung, neuron yang menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Terus yang terakhir ada jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong bagian jaringan yang lain. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.